Perkenalkan, nama saya Yuni Dwi Asih Purwanti dengan NPM 247002111076. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit tentang persamaan linear dengan metode dekomposisi Cholesky. Yang pertama itu ada definisi. Jika matriks A non-singular atau matriks yang mempunyai inverse, matriks simetris dan matriks definit positif, maka matriks dapat difaktorkan atau diuraikan atau didekomposisi menjadi matriks segitiga bawah atau lower sama dengan L. Dan matriks segitiga atas atau L pangkat T dengan cara menyelesaikan persamaan-persamaan. Nah, di sini ada contoh penggunaannya. Yang pertama itu menyelesaikan sistem persamaan linear simultan atau misal 3 variabel atau persamaan. Yang kedua itu menghitung inverse matrix dan determinan matrix. Dan yang ketiga, implementasi pada regresi linear terganda. Baik, di sini kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini ada soal, tentukan nilai X1, X2, X3 dari persamaan linear di bawah berikut dengan menggunakan metode dekomposisi Cholesky. Nah, di sini soalnya itu adalah X1 ditambah 2X2 ditambah 6X3 sama dengan 2, 2X1 tambah 5X2 ditambah 15X3 sama dengan 3, 6X1 ditambah 15X2 ditambah 46X3 sama dengan 12. Nah, untuk penyelesaiannya, pada slide ini kita mulai dari sistem persamaan linear yang kemudian kita ubah ke bentuk matriks. Bentuk umumnya adalah A dikali X sama dengan B, di mana A ini adalah matriks koefisien, X ini adalah vektor variabel yang ingin dicari, dan ini B adalah vektor konstanta. Dari soal, kita peroleh matriks A berisi angka-angka koefisien dari tiap persamaan, yang ini. Lalu matriks X berisi variabel X1, X2, dan X3, dan yang B berisi hasil di ruas kanan yang ini. Nah, setelah itu, karena kita menggunakan metode Cholesky, maka matriks A akan kita faktorkan menjadi A sama dengan L dikali L pangkat T, di mana L adalah matriks segitiga bawah, L pangkat T adalah transpos dari L segitiga atas. Tujuannya untuk mempermudah penyelesaian sistem secara bertahap. Nah, lanjut, pada tahap ini, kita mulai menghitung elemen-elemen matriks L satu persatu. Langkah pertama adalah menghitung elemen diagonal pertama. L ini L11 sama dengan akar A11. Dari soal A11 menjadi 1, jadi L11 sama dengan 1. Selanjutnya, L21, A21 sama dengan L11 sama dengan 2 per 1, yaitu 2. L31 sama dengan A31 per L11 sama dengan 6 per 1, yaitu 6. Nah, jadi kolom pertama matriks L sudah kita dapatkan. Langkah ini dilakukan dari atas ke bawah pada kolom pertama. Selanjutnya, kita lanjut ke elemen yang berikutnya. Untuk diagonal kedua, L22 sama dengan akar A22 dikurangi L21, 2. Sama dengan akar 5 dikurangi 2 pangkat 2 sama dengan akar 1, yaitu sama dengan 1. Nah, semuanya itu menggunakan langkah yang sama dari rumus yang ini ya. Jadi, diperoleh matriks L lengkap yaitu 1, 2, 6, 0, 1, 3, 0, 0, 1. Dan untuk transposnya L pangkat T yaitu 1, 0, 0, 2, 1, 0, 6, 3, 1. Dengan ini, proses dekomposisi Cholesky selesai. Nah, selanjutnya kita selesaikan persamaan L dikali Y sama dengan B. Karena L adalah matriks segitiga bawah, kita gunakan substitusi maju, yaitu dari atas ke bawah. Baris pertama, Y1 sama dengan 2. Lalu baris kedua, 2Y1 ditambah Y2 sama dengan 3, yaitu dari 2 dikali Y1 yaitu 2, dan 1 dikali Y2 itu Y2 sama dengan 3 ya ini. Lalu kita substitusi 2, Y1-nya itu 2, masukkan, ditambah Y2 sama dengan 3, yaitu hasilnya Y2 sama dengan 3 dikurangi 4 sama dengan negatif 1. Nah, yang ketiga, atau baris ketiga, 6 dikali Y1, 6Y1, ditambah 3 kali Y1, 3Y2
3 dikali Y2 itu 3Y2 ditambah 1 dikali Y3 itu Y3 sama dengan 12. Nah, kita substitusi kembali. Tadi nilai Y1 itu sama dengan 2, maka 6 dikali 2 ditambah 3 dikali negatif 1 ditambah Y3 sama dengan 12. Jadi Y3 adalah 12 dikurangi 12 ditambah 3 dan hasilnya 3. Nah, untuk slide terakhir ini, kita akan mencari matriks X menggunakan substitusi mundur, yang dimana rumusnya itu adalah L pangkat T dikali X sama dengan Y. Nah, ini matriksnya 1, 0, 0, 2, 1, 0, 6, 3, 1 dengan variabel yang dicarinya itu X1, X2, X3, dan ini 2, min 1, 3. Yang ini itu hasil dari tadi kita mencari matriks Y ya. Ini 2, min 1, 3. Nah, langkah selanjutnya untuk mempermudah pengerjaan, karena ini substitusi mundur, jadi kita mulai dari bawah ke atas. Kita mulai dari X3, 0 dikali X3, 0, 0 kali X3, 0, lalu 1 kali X3 itu X3, berarti sama dengan 3. Lalu lanjut ke X2, 0 dikali X2, 0, 1 dikali X2, X2, ditambah 3 kali X2, 3X3 sama dengan min 1. Lalu kita substitusi, X2 ditambah 3 dikali 3, karena ini hasilnya 3, sama dengan min 1. Jadi X2 sama dengan min 1, dikurangi 9 sama dengan min 10. Yang terakhir, X1 ditambah 2X2 tambah 6X3. Caranya sama kayak sebelum-sebelumnya. X1 dikali 1, X1, 2X2, dari mana? X2, 2 dikali X2 sama dengan 2X2, lalu 6 dikali X3 sama dengan 6, X3 sama dengan 2. X1 ditambah 2 dikali min 10 ditambah 6 dikali 3 sama dengan 2. Kita substitusi dari nilai ini. Berarti kita dapatkan X1 sama dengan 2 ditambah 20 dikurangi 18 sama dengan 4. Nah, maka diperoleh hasil akhirnya adalah X1 sama dengan 4, X2 sama dengan min 10, lalu X3 sama dengan 3. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namira Dula Dania. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode Gauss-Seidel. Nah, karena dari kemarin yang presentasi saya mempresentasikan metode iterasi titik tetap. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang metode Gauss-Seidel. Nah, yang pertama itu ada pengertian dari metode Gauss-Seidel. Metode Gauss-Seidel itu adalah teknik iteratif untuk menyelesaikan sistem persamaan linear yang berukuran besar secara efisien dengan menggunakan nilai terbaru yang telah dihitung dalam iterasi yang sama untuk mempercepat konvergensi. Nah, metode ini juga lebih hemat memori dibandingkan sama metode langsung atau iterasi diulang, sehingga mencapai batas kesalahan yang ditentukan. Nah, untuk teknik iterasi jarang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear berukuran kecil itu karena metode-metode langsung seperti metode eliminasi Gauss lebih efisien daripada metode iteratif. Yang kedua juga untuk persamaan linear berukuran besar dengan persentase elemen 0 pada matriks koefisien besar, teknik iterasi lebih efisien daripada metode langsung dalam hal penggunaan memori komputer maupun waktu komputasi. Dengan metode Gauss-Seidel, sesatan pembulatan dapat diperkecil karena dapat meneruskan iterasi sampai solusinya seteliti mungkin sesuai dengan batas sesatan yang diperbolehkan. Nah, metode Gauss-Seidel itu sama aja dengan metode iterasi Jacobi, tapi lebih efisien metode Gauss-Seidel. Karena di dalam metode iterasi Jacobi, nilai X1 yang dihitung dari persamaan pertama tidak digunakan untuk menghitung nilai X2 dengan persamaan kedua. Demikian juga nilai X2 tidak digunakan untuk mencari X3, sehingga nilai-nilai tersebut juga tidak dimanfaatkan. Nah, sebenarnya juga nilai-nilai baru tersebut lebih baik dari nilai-nilai lama. Nah, di dalam metode Gauss-Seidel juga nilai-nilai tersebut dimanfaatkan untuk menghitung variabel berikutnya. Itu kayak gimana? Saya ini X1 sama dengan B1 dikurangi A
12x dikali x pangkat 0 dikurangi 13 dikali x3 pangkat 0. Nah, dibagi A11. Nah, nilai baru dari x1 pangkat 1 tersebut kemudian disubstitusikan ke dalam persamaan kedua dari sistem yang termodifikasi. Nah, seperti ini. Terus demikian juga ke dalam persamaan ketiga dari sistem termodifikasi disubstitusikan nilai baru x1 pangkat 1 dan x2 pangkat 1 sehingga didapat ini. Dengan cara seperti ini, nilai x1, x2, dan x3 akan diperoleh lebih cepat daripada metode Jacobi-nya. Rumus dari metode Gauss-Seidel juga contohnya seperti ini. Nah, A11 kali X1 ditambah A12 kali X2 ditambah A13 kali X3 sama dengan B1. A12 X1 tambah A22 kali X2 ditambah A23 kali X3 sama dengan B2. Terus A31 kali X1 ditambah A32 kali X2 ditambah A33 kali X3 sama dengan B3. Terus diturunin, jadi X1 sama pangkat 1 sama dengan B1 dikurangi A12 X2 pangkat 0 dikurangi A13 kali X3 pangkat 0 dibagi A11. Untuk persamaan yang keduanya itu X2 pangkat 1 sama dengan B2 dikurangi A21 dikali X1 pangkat 1 dikurangi A23 dikali X3 pangkat 0 dibagi A22. Untuk persamaan 3 itu X3 pangkat 1 sama dengan B3 dikurangi A31 X1 pangkat 1 dikurangi A32 kali X2 pangkat 1 dibagi A33. Nah, langsung saja ke contoh soal. Itu di sini ada contoh soal, ada 3 persamaan. Yang pertama itu ada 4x ditambah y dikurangi z sama dengan 7. Yang kedua ada x tambah 5y ditambah 2z sama dengan negatif 6. Dan yang terakhir itu ada 2x dikurangi y ditambah 6z sama dengan 12. Nah, setelah diketahui sistem persamaan linear, kita harus mengubah dulu ke bentuk iterasi yang ada di atas tadi. Nah, seperti apa? Jadi kayak gini. Nah, karena ini mencari x, yang tadi 4x ini, yang koefisien 4, itu dibagi. Nah, untuk yang 7 itu kan di sini yang ini. Terus ini tinggal diubah ke sini. Nah, untuk y itu berarti yang y-nya itu pasti bakalan dibagi. Nah, kayak misalnya 5 di sini kan y. Jadi dibagi, yang dibaginya 5. Nah, kalau misalnya yang z berarti yang z-nya juga yang dibagi, yang di sini, yang ke persamaan yang ketiga ini 6. Nah, tinggal diubah ke sini. Untuk penulisannya sama saja seperti ini. Nah, setelah itu ada langkah yang pertama, yaitu iterasi pertama. Nah, di sini tuh dicoba estimasi awal y sama dengan z itu sama dengan 0 dan dihitung x aksennya. Nah, yang x yang pertama itu kan di sini ada rumus seperti ini. Bentuk iterasinya tuh seperti ini. Terus yang y sama z itu ubah menjadi angka 0 karena di sini kan dicoba jadi 0. Untuk 4 dibagi 4, jadi 7 dikurangi 0 ditambah 0 dibagi 4, jadi hasilnya itu 1,75. Nah, terus lanjutin nih, kita lanjutin menghitung yang y. Seperti ini tinggal dimasukin ke sini. Terus yang kan di sini ada x ya. Karena tadi x udah diketahui 1,75, jadi yang di sini diubah. Yang ini nih, yang x ini tuh diubah jadi 1,75. Nah, di sini.
Nah, karena yang Z-nya belum diketahui, jadi pakai 0. Jadi 2 dikali 0. Terus dibagi 5. Jadi hasilnya negatif 1,55. Nah, untuk selanjutnya itu kita menghitung Z aksen. Nah, yang tadi di atas tuh tinggal ditulis lagi ke sini, terus kita ubah yang X-nya sama yang Y-nya itu dengan hasil yang tadi kita hitung di sini. Jadi 12 dikurangi 2 dikali 1,75 ditambah negatif 1,55 dibagi 6, nah hasilnya jadi 1,15833. Nah, untuk selanjutnya itu langkah kedua ya, kita hitung lagi, jadi iterasi keduanya. Untuk iterasi kedua itu kita lanjutin menggunakan nilai iterasi yang sebelumnya. Untuk iterasi yang sebelumnya kan kita udah diketahui nih nilai X tadi itu berapa, Y berapa, terus Z berapa, tinggal dimasuk-masukin aja ke sini. Nah, untuk yang X tuh hasilnya jadi 7 dikurangi negatif 1,55 ditambah 1,15833 dibagi 4, hasilnya segini. Dan yang Y dan Z juga tadi hitungannya kita samain kayak yang tadi dijelaskan. Nah, setelah itu kita melakukan iterasi ketiga. Untuk yang iterasi ketiga juga sama aja. Tadi pakai rumus yang awal yang di atas yang kita bahas sebelumnya. Sebelum iterasi ke-1 kan di sana ada rumus. Nah, kita masukin nih yang tadi iterasi kedua ini yang hasil dari X, Y, Z kita masukkan ke nilai-nilai yang dari sini, yang kita dikali atau dikurangi ditambahin itu yang mana aja sesuai sama rumus yang di awal. Nah, untuk iterasi ketiga kita sudah ada nih hasilnya tuh segini, yang X segini, yang Y segini, dan Z segini. Nah, untuk selanjutnya kita coba iterasi keempat. Nah, untuk iterasi keempat juga sama saja seperti tadi, kita menghitung nilai X, Y, sama Z dan hasilnya seperti ini. Terus lakukan semua itu sampai nilai galatnya itu sampai 0% kalau bisa. Nah, karena yang tadi tuh pokoknya kita harus melakukan perhitungan sampai galat si errornya tuh sampai 0, karena di sini tuh belum sampai 0 ya. Jadi ini cuma contoh dari galatnya aja. Untuk mencari error tuh kayak gimana. Jadi kalau mencari error tuh seperti ini. Galat X sama dengan tadi hasilnya ini tuh dari mana? Itu tuh dari X1 dikurangi X1 juga dibagi X1. Hasilnya itu dikali 100% dan hasilnya seperti ini. Untuk yang galat Y itu hasil galatnya seperti ini, dan untuk EZ tuh untuk galat Z itu hasilnya seperti ini. Untuk errornya 1,33%. Karena di sini belum semuanya 0%, jadi langkah yang harus dilakukan itu sampai iterasinya sampai kayak kita harus menentukan si galatnya itu sampai 0. Jadi kalau misalnya belum 0 itu tuh kita ngelakuin terus iterasi sampai misalnya sampai iterasi 5, iterasi 6, iterasi 7. Nah, kalau misalnya udah di iterasi 9 udah kayak pas kita ngitung galat errornya tuh udah 0, berarti itu hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.